Waktunya Pokoknya pas. gini, pada dasarnya nggak ada deh orang kerja capek terus nggak kepengen gitu. Ya kan pengen makmur lah semua juga gitu. Tapi ada kan ceritaan kita kepengennya apa. Sebenarnya satu lagi Kang. Apa? Saya juga mau maju 2024, kamu belum tahu. Baru tahu? Iya. Ini mesti tayang duluan Dari- nih. Dia kan belum dari- cerita di mana-mana nih. Dari yang warna mana? Kebiru-biruan. Cia elah. Biru muda, biru tua? Biru muda. Alhamdulillah ya Allah Rona. Cicilan lunas? Belum. Walaupun itu masih membahagiakan. Tapi anak gua keterima di sekolah favorit. Anak lu keterima di sekolah favorit. Iya, ini kan katanya sekolah ini susah banget untuk ditembusnya. Bahkan kalau mau masuk sekolah ini mesti les 1 tahun. Jadi keterima di sekolah Taruna Nusasaha itu? Ada juga Taruna Nusantara ini. Orang susah dong, Taruna Nusangsara. Karena memang hanya menerima orang-orang susah. Enggak, SMA yang terkenal banget di Jakarta Selatan itu loh, Nal. Susah masuknya, Pakai alhamdulillah. joki. Enak aja. Ibu bapaknya kan agak kurang. Enggak. Nah makanya gue tuh aneh, anak gue dapat dari mana? Mungkin karena dia tuh pengen banget kan suatu saat nanti cita-citanya dia bisa tercapai. Emang mau jadi apa? Coba dimainkan kaseto. Leta, 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 kalau gede kamu mau jadi. Apa? Bukan begitu motongnya. Kalau gede mau jadi apa? Nggak ada kata iya, iya. kamunya, mau jadi Oh, apa? kalau gede kamu mau jadi. Coba gimana lagunya? Sok lagi. Leta, 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 besok gede mau jadi apa? Mau jadi dokter biar masuk suster. Pokoknya mau jadi dokter anak gue. Mau jadi dokter. Iya, karena dia mau ngambil IPA. Padahal emaknya IPS, bapaknya si IPA. Gitu. Dokter apa? Dokter apa aja lah, dokter yang suka ada di TV itu loh yang gue. Cita-cita yang mungkin gua nggak bisa dapatkan, siapa tuh anak lu yang dapat? Secara anak lu yang ngasih nama kan gua. Iya bener. Iya kan? Mungkin gara-gara lu kasih nama anak gue jadi pinter. Anak lu buta warna nggak? Enggak. Ah, bagus. Tapi bapaknya buta namanya. Alias buto. Oke, hai apa kabar? Roti peti tengat. Waduh. Dari Bali dong. Peti tengat. Artinya, Karena yang mau datang ini adalah seorang peti tengat bagi gue. peti tengat adalah. Perempuan cantik tipe gua banget. Iya. Dokter pinter. Iya, Gelis. iya. Ini kejadiannya akan seperti si anak muda itu dengan Wulan Guritno enggak? Enggak ya? Kan beda usia gitu. Enggak. Ini mah teman kerja di TV sama Iya. gue. Gua hostnya, beliau narasumbernya. Dan satu hal yang gue inget dari tamu kita kali ini, dia pernah kita kerjain di waktu kita di radio, menjadi seorang dokter bernama Lula Kadal. Yang kalau ngomong gimana? The one and only Dr. Lula Kamal. Ah, bener ini dokter, dokter gelis. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Jangan masih ada wudhu katanya. Kayak gitu dia sama gitu. Udah enggak. Dokter aku kangen sama kamu. Ah lu tiap minggu juga Enggak, udah lama nggak bareng. Why? Enggak, udah lama nggak bareng. Udah lama bener nggak bareng? Betul. Karena betul, dia betul. memilih TV yang lain. Oh. Agak pocecip TV yang itu. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktu ngobrol bersama kami di sini. Karena ini jujurnya permintaan dari Tike. Bener. Ya karena Tike, nah undang dokter Lula dong. Emang kenapa ujuk-ujuk gitu kan? Karena kita lagi sedih ya, Ki ya. Iya. Teman-teman dekat soalnya ini. Betul. Kayaknya belakangan fenomena orang stroke itu makin muda sekarang. Ya. Teman-teman kita kan usianya maksudnya ya tidak muda-muda banget sih. Cuman 40-an. Baru mau nanya, teman-teman kita bukan makin tua juga Iya, lama-lama bener. ya. Tapi kayaknya yang satu hidupnya sehat banget. Betul, Yang satu betul. hidup sehat. Dan teman kita Indra Bekti itu dibandingin dulu hidupnya tuh jauh lebih sehat sekarang. Dulu Betul. memang, waduh. Dulu kan kalau minum dia harus minum teh dalam kemasan kotak tuh yang manis banget. Harusnya makan air mineral atau minum. Iya dong. Lebih sehat gitu kan. Nah tiba-tiba dan itu semuanya mendadak. Gak ada yang ada keluhan sakit dulu atau apa-apa. Bekti lagi siaran. Iwet, buat Ramadan teman kita juga lagi di kantor katanya. Ya belum Gitu. lagi kalau misalnya kita mundur ke belakang.
almarhum Haji Mas Said lagi sepak bola. Iya. Gitu kan ya? Itu serangan jantung tapi Serangan kalau itu jantung. kan, iya. Tapi intinya sebetulnya orang-orang tuh semakin muda tuh bisa kena penyakit yang berat-berat, stroke jantung gitu ya, Dok. Iya. Critical illness disebutnya atau apa sih, Dok, kalau begitu? Ketika kalau udah ngomongin asuransi Oh, ya iya. ceritanya. Tapi sih sebetulnya kita udah ngomongin penyakit degeneratif, harusnya udah tua dong mestinya. Tapi sekarang balik lagi dong, kita kan ngomongin ujung itu kan kita lihat ke belakangnya nih 10 tahun, 20 tahun belakangan, kita ngapain aja. Pasti kalau Kang Ronald udah bosen ngomongin pola hidup sehat. Tapi gini nih pada dasarnya, tapi kan di mereka sehat gitu. Tapi kalau sehat itu nggak bisa cuman satu macam. Kita kalau ngomongin sehat tuh kan kalau ngomongin pilar ada 4. Nggak bisa dipilih salah satu, nggak bisa gitu. Jadi misalkan gini, kalau sama Iwet nih misalkan, kan masih Iwet sama Bekti sama nih ceritanya, karena dia masih kecolongan sama hipertensi. Apalagi kalau Iwet ceritanya gini, emang udah 2 minggu, 3 minggu sakit kepala terus. Sakit itu alarm sebetulnya. Kita nih nggak pernah sakit, tiba-tiba kita sakit, ya udah sekali 2 kali mah oke deh ya. Tapi kalau terus-terusan berarti harusnya curiga. Yang jadi emang ajaib juga nih ngomongin sakit. Nyeri kan ada 1 sampai 10 tuh gitu ya. Kita itu benar-benar subjektif dan berhubungan sama kegembiraan. Jadi kalau lagi bahagia, makanya kalau jalan-jalan, jarang-jarang kita rasa sakit kan ya. Iya. Yang harusnya kerasa banget tuh bisa hilang karena memang gembira itu bisa ngilangin rasa sakit kita. Tapi kalau Iwet kan bilang beberapa minggu sakit terus sampai tergantung sama paracetamol. That's not right sebetulnya. Badan kita tuh udah ngomongin ada yang nggak oke nih, ada yang salah nih. Mestinya periksa. Kalaupun dia udah segitu sehat, bukan berarti gitu dia nggak bakalan punya hipertensi. Hipertensi itu memang semua nih berhubungan sama stres. Jadi kalau udah ngomongin sama stres itu udah susah tuh ngukurnya. Karena orang yang lagi ketawa, rotigen ceritanya lagi ketawa-tawa nih gitu ya, ngeliatin belum tentu kemudian dia nggak kena stroke. Aku tuh pernah punya pasien lagi nonton zaman tuh Sri Mulat lagi kenceng-kencengnya, lagi lucu-lucunya tuh Sri Mulat. Bisa lo stroke pas lagi nonton Sri Mulat. Berarti kan badannya di situ, matanya di situ, kepalanya di mana-mana. Oke, tapi bagaimana membedakan kan tadi dokter bilang kalau tubuh ngasih gejala Ada dengerin. Iya. Tapi kenapa lebih banyak orang mengabaikan itu dan menganggap itu adalah hal biasa. ini mah cuma sakit biasa, beli obat warung gitu misalnya gitu. Karena kan gini, selama dia nyerinya dia masukin paracetamol hilang, dia nganggap kan gue kecapean. Dan pada dasarnya kita nih suka ngasih jawaban sendiri. Oh Iya. Selalu kan gitu. Ngobatin sendiri tuh Exactly. kadang-kadang. Nggak apa-apa kok, kali kecapean, kali emang begini, kali kurang tidur, ya nggak sih? Jadi kita nggak jawab sendiri. Tapi sebetulnya kalau udah seminggu, lebih dari seminggu, udah nggak bisa tuh sebetulnya. Yuk mari jalan periksa lebih jauh. Umur berapa sih periksa? Sekarang mah umur 30-an juga disuruh periksa. Dulu kali umur 30-an masih oke-oke aja, sekarang udah nggak bisa. 30-an kita udah mesti punya status kesehatan. Medical check up maksudnya nih 30. Jadi med check gitu. Kalau misalkan udah tahu bintangnya yang ini ya kita coba lagi dong 3 bulan kemudian rapihin pola hidupnya, coba lagi. Jadi kita punya status kesehatan. Waktu ngomongin almarhum Mas Aji gitu ya. Kita bisa tahu dia sehat, nggak pernah gemuk, nggak berat, segala macam. Tapi pertanyaannya ada yang tahu nggak sih level stresnya seberapa tinggi? Nggak ada yang tahu. Jadi 4 pilar hidup sehat apa aja tuh, Dok? Pertama pola makannya sehat, ya kan, gampang lah. Olahraga, semua udah apal kayaknya ya. Istirahat yang cukup, sama yang terakhir baru stress management. Ini yang paling susah. Yang 3 udah cakep bisa diacak-acak sama yang 1 ini. Dan salah satunya juga dia bisa naikin tensi, naikin gula darah, Stres. tapi nurunin yang namanya daya tahan tubuh. Jadi benar-benar dia ngasih, dan sekarang sebenarnya kalau dokter-dokter jantung juga musuhannya tuh sama hipertensi. Karena kalaupun dia nggak bikin stroke, dia bikin si jantung kerja lebih cepat gitu, lebih capek lah pokoknya. Lama-lama jantungnya tuh jadi berotot. Nggak cakep kalau jantung berotot. Jadi badan berotot keren ya, tapi kalau jantung berotot kurang ya. Masalahnya gini Rotizen, coba deh kamu juga ngaku ya, kadang di angkatan kita nih 40 tahunan ke atas, kalau ketemu kadang suka bangga, tinggi-tinggian angka. Pensi lu berapa? 150. Gua dong 170, nggak kerasa. Gitu. By the way, soal tinggi-tinggian, kemarin juga nih kita baru dapat berita. Si Tora medical check up sama Mike Terasudiro. Ada bintangnya nggak? Bintangnya, ternyata dia kolesterol. Kirain kadar alkohol yang Kalau itu juga mungkin. Karena dia lebih sering mengkonsumsi alpukat kan. Bukan alkohol ya. Iya, jadi nah itu ternyata
gara-gara kurang istirahat. Kolesterolnya tinggi itu bisa kejadian gitu ya? Nggak gitu sih sebenarnya kalau nggak ada yang dimakan, ajaib-ajaib buat bikin kolesterol Jadi kan. dia memang susah tidur sekarang dok katanya. Kalau gini, susah tidur lain lagi ceritaannya gitu ya. Tidur itu ntar kita butuhin buat macam-macam. Tidur juga kan ada level-levelnya tuh, dari mulai kita masih baru mulai tidur, ada yang namanya REM tuh ya. Rapid eye movement. Rapid eye movement. Kalau punya smartwatch, dia suka bikin grafik tuh. Ada REM, ada light sleep, ada deep sleep. Masing-masing tuh ada ceritaannya masing-masing. Nah jadi kita kalau tidur itu masih mesti siklusnya mesti benar gitu. Kalau nggak dapet itu semuanya. Kalau si REM itu gunanya buat kita adalah memori. Jadi kalau kita jagain memori kita tuh di REM. Mimpi juga dapetnya di situ dan lain-lain. Terus kemudian yang light sleep itu jembatan kita buat ketemu deep sleep. Deep sleep buat nerapin semua organ tubuh kita deh gitu. Mau ngerapin jantung, ngerapin hati, ngerapin semua. Jadi tidur emang mesti punya semua. Kalau tidur kita stresnya tinggi, biasanya yang hilang duluan REM-nya tuh REM sama deep sleep. Jadi tidur panjang tapi light sleep doang. Nggak dapet Kualitasnya nggak bagus. Kualitasnya Itu nggak aku tuh. bagus. Oh gitu. Belakangan tuh sering banget gitu kebangun tengah malam. Lain lagi kalau itu. Jadi beda lagi. Tapi di Setan. Bukan. Bapak Kalau itu dulu, kenapa Bapak. bukan mesti dilihat. Kalau di Indonesia tuh udah ada dokter tidur, bukannya Ada dokter terus sleep ada kan? ada Iya, ada. betul. Bukan yang itu bukan. Ini beneran dokter tidur yang memang kita kalau memang butuh, dia labnya itu adalah kita suruh tidur terus Iya. dipasangin segala macam. Siapa namanya lah si dokter tidur itu? Andreas Iya, Prasaja. Andreas Prasaja, iya. Andreas punya udah gitu, udah ada beberapa gitu. Jadinya pada dasarnya si dokter ini bantuin kita banget. Bukannya itu kamu dulu pernah cerita dok, kalau tidur katanya Tike malam suka gitu, Pak rem. Dia suka kebangun di malam. Enggak. Kalian suka bangun suami loh. Udah jarang gitu juga. Karena kita sudah tua. Hati-hati periksa bisa tahu Enggak. hipertensi loh. Enggak. Hipertensi ngaruh loh ke Biasa aja. Ini Bapak udah kurang penyaluran sih Pak. Suami saya kebetulan salurannya masih bagus. jangan salah, perkasa banget saya. Jarang dipakai. Tetapi memang ternyata ngomongin kesehatan memang nggak pernah ada habisnya. Kita juga pernah dengar cerita dari teman kita, Kemal yang punya sejarah keluarganya dari mulai ayahnya, kalau nggak ayahnya, kakeknya itu meninggalnya mendadak. Tidak punya sakit jantung tapi tiba-tiba henti jantung. Nah itu menurun. Lain ya, lagi, itu lain beda lagi. Jadi kalau itu kan henti jantung, berhenti tuh jantungnya. Ada lagi yang Jadi serangan langsung jantung. nutup aja gitu katanya. Udah selesai itu mah memang. Pada dasarnya kalau udah tahu nih kakeknya, bapaknya, pertama kali kalau beli rumah, cari yang dekat rumah sakit yang bisa ngehandle kalau tiba-tiba serangan jantung. Udah gitu. Sekarang tuh. Sekarang. iya. Jadi kalau beli rumah tuh bukan berapa harganya. Enggak, pilih dulu. Nih buat penyakit kita nih yang kira-kira deket. Udah gitu sekarang. Kenapa? Karena yang serangan jantung, yang stroke itu muda-muda semua. Iya sih. Kebayang gak sih kalau misalkan hari Jumat, hujan-hujan, macetnya sakit jiwa gitu ya, terus serangan jantung. Ya kita doain aja, gimana coba, gak bakalan sampai kan ke rumah Iya, sakit. bener. Nah gitu tuh yang modelnya. Untung kita rumahnya deket ya sama rumah sakit ya. Apa rumahnya deketan, gak ada ngaruh. Rumah sakit Suyoto depan soalnya kan. Aku kan lebih dekat ke rumah sakit Pondok Indah. Rumah lo sama gue bedanya tipis nah. Lu jangan sok-sokan anak Pondok Indah. Oke, tapi ini sebetulnya apa nih gaya hidup apa sih dok yang membuat kenapa sekarang kok penyakit-penyakit berat tuh makin muda gitu loh? Sebetulnya gini, kalau kayak iwet itu kan agak beda ya. Sekarang kalau ngomongin iwet itu lumayan sehat emang gitu beda sih sebetulnya. Temanan sehat loh dia. Iya. Dia tuh kan lumayan sehat banget, jalan berenang gitu ya kalau nggak Iya. salah ya. Tapi kalau dia cuman barangkali hilangnya cuma satu adalah med check-nya tuh hilang. Medical check up mesti tetap Udah lama rapi. Udah lama aku juga kan. Periksa Maksud, dong. berapa gitu. lama sekali sih sebenarnya medical check up itu? Tergantung bintang kita berapa banyak. Kalau Aku misalkan Scorpio. Oh ya Bukan berapa dong. banyak, berapa banyak. gitu. Kolesterol berapa? Kolesterol tuh total jangan lebih dari 200 ya? Totalnya jangan lebih dari 200, tapi total tuh nggak penting. Yang penting Kang Ronald. LDL-nya. LDL sama HDL. Tapi kita jangan pernah doa-doa nggak punya kolesterol ya. Jadi kolesterol itu nggak boleh terlalu rendah, Iya. nggak boleh terlalu tinggi. Jadi sekarang penelitian paling baru, kolesterol itu yang bikin pembuluh darah kayak semennya. Jadi kalau terlalu rendah pun gampang banget dia pecah. Oh. Jadi berguna. Oh berguna, jangan sedih. Nggak, soalnya terakhir medical check up aku hasilnya adalah kolesterol jahat aku rendah. Alhamdulillah. Kolesterol baiknya lebih rendah daripada kolesterol jahat. Oh ya, lebih rendah daripada yang seharusnya. Daripada kolesterol jahat. Ya iya dong harus.
Kan gini. Kolesterol baiknya. Kolesterol baik itu kan HDL. HDL itu memang patokan cuma 60. Sementara kalau si yang LDL itu patokan kita 130. Kalau di laboratorium yang ada deh yang atuh deh, dia malah mintanya di bawah 100 sih kalau bisa. Emang gampang ya, nggak gampang. Karena si dokter-dokter aja katanya bisa. Emang dok 100 belum tentu bisa juga. Jadi intinya yang satu memang batasnya 130, yang satu batasnya 60. 60 itu buat laki-laki tuh susah dapetinnya. Kalau perempuan beda cerita karena kita punya estrogen Hormon, dan iya. lain-lain gitu. Kalau laki-laki susah kecuali dia olahraga benar. Itu untuk kolesterol. Kalau untuk Asam urat Tar dulu dulu, dong. gula darah dulu deh. Gula dulu, Asam urat hati-hati loh. asam urat 7 kan? 7. Tapi maksudnya kalau kita makin tinggi dan makin gak kerasa, hati-hati. Kenapa? Dia bikin ginjal kita bisa jebol tuh, hati-hati dengan batu dan lain-lain. Jeng. Langsung diam dia. Yang Jeng, tinggi jeng, itu jeng. saya asam aurat sebetulnya. Itu mah udah ketahuan. Gula. Nah, gula nih karena banyak yang nggak sadar dari apa yang kita konsumsi, gulanya kan tinggi semua. Betul. Iya Tapi kan? belakangan karena kita teriak-teriak tuh sama gula, orang tuh udah bisa yang paling gampang deh. Yang paling banyak teriak tuh nggak siapa? Siapa? Elvi Sukaisi. Gula. Dia nggak teriak, dia nyanyi kalau dia. Jadi orang udah pada ngerti jadinya. Kadang-kadang kalau terlalu manis udah deh nggak usah pakai gula. Atau kayak tadi deh kita makan tadi kan sebelum mulai acara. Es teh manis nggak ada yang senggol loh. Kenapa? Kemanisan. Jadi orang udah sampai di titik hati-hati dengan gula. Tapi yang suka kelupaan, tensi juga kelupaan. Si gula ini temennya banyak lah penyakitnya, Iya. termasuk ke semuanya. Tapi kalau kayak misalkan pecah pembuluh darah, karena kebetulan kita ngomongin Bekti sama Iwet, ceritanya adalah hipertensi. Darah Tensi, ya. tinggi. Tensi. Dok, lebih bahaya mana? Pecah pembuluh darah atau penyumbatan pembuluh darah? Gini, kalau pecah pembuluh darah, kalau misalkan kecil, ya, jadi gini nih, misalnya kita datang nih, kalau kecil pembuluh darahnya yang pecah, gitu ya, dia bisa diserap sama tubuh, nggak perlu Iya. tuh dibuka kepalanya. Iya, Kalau betul, kan betul. jadi kalau Iwet sama Bekti beda nih ya, karena Iwet sama Bekti itu dapat pembuluh darahnya lumayan gede nih ceritanya. Pembukaannya, si Nah, jadi pecahnya. si pecahnya besar, jadi pembuluh darahnya besar, dia Yang besar, pecah. pecah. Nah karena besar, darahnya banyak, neken tuh sama si Batang otak, daerah, iya. kadang batang otak, pokoknya bagian otaknya tuh ketekan. Begitu dia ketekan, mati dia gitu. Jadi kan kalau otak itu adalah jaringan yang nggak bisa kemudian diperbaharui, itu nggak bisa lah ceritanya. Sementara kalau sedikit darahnya, hari ini datang misalkan jebret nggak misalkan yang nggak bisa ngapa-ngapain deh, udah berdiri aja, udah tiduran aja udah, besok bisa lari-larian lagi. Kalau misalkan sedikit darahnya keserap sendiri tanpa Langsung harus keserap dibuka. ya, nggak bisa Yes. dibuka. Sementara kalau yang sumbatan ceritanya lain. Kalau yang sumbatan kita bawa ke rumah sakit cepat, dia punya yang namanya Golden period. golden period yang barangkali semua orang udah hafal, tapi itu berguna banget. Begitu dia kesumbat, disuntik langsung hilang sumbatannya. Tapi cuman buat yang sumbatan. Begitu yang pecah nggak punya begitunya. Iya, karena kalau ditambahin itu malah jadi Wah, aura-auran darahnya. aura-auran, betul. Jadi bisa dibilang yang pecah lebih bahaya. Yang pecah bahaya kalau besar. Nah, dan kalau misalkan kalau yang sumbatan gimana? Yang sumbatan itu kalau cepet nyampenya, kalau nggak nyempet, ya pokoknya dua-duanya nggak ada yang asik. Sama-sama semuanya. Kita nggak ada yang suruh milih mana yang oke gitu, nggak ada gitu. Ini ngomong-ngomong soal tadi, orang itu sekarang lebih seneng ngobatin diri sendiri. Kita punya satu temen yang dia tuh kalau udah datang, makannya udah bersih banget. Dia pokoknya lagi menggalakkan makan nasi shirataki. Oke. Udah ganti pakai shirataki aja, jangan pakai lagi nasi putih gitu ya. Semua obat dia bawa. Oke. Yang kayaknya lu belum butuh deh obat itu. Enggak, gue tuh harus minum obat pengencer darah. Dan dia tuh kayaknya nggak konsul ke dokter. Jadi dia hanya ngira-ngira aja. Ih, bahaya Kayaknya banget. gue ada kayaknya mulai nggak enak ini. Kayaknya apa ya obatnya ya? Oh ini. Tapi kebetulan temennya dokter, jadi dia bisa dapet resep dan segala macamnya. Gitu. Nah sebetulnya harus seperti itu nggak sih? Maksudnya jadinya separno itu. Ih, bahaya banget itu. Bahaya, karena apalagi kalau misalkan ternyata dia darahnya udah lumayan encer gitu, tambahin pengencer darah. Walaupun memang sempat ada sih, jadi sempat ada tren di mana semua orang di umur tertentu minum aja deh, pokoknya pengencer darah gitu. Pokoknya buat jagain, tapi nggak bisa begitu juga gitu. Terlalu encer juga kita gampang tuh yang namanya lebam-lebam, pecah pembuluh darahnya gitu, gampang. Jadi kita mesti hati-hati. Balik lagi tadi, waktu kemudian tensinya agak tinggi, dia gampang banget kan pecahnya jadinya pembuluh darahnya. Hati-hatilah, nggak segampang itu. Sama juga gini, punya penyakit sama
sama-sama GERD nih kita berdua. Iya. Dikasih dong obat, ya sekalian aja deh gue minum juga punya lo. Nggak bisa. Jadi beda orang, sebetulnya beda juga cara pengobatannya. Iya. Orang tuh suka pada guminter ya, Iya. suka pinter sendiri kepinteran gitu. Ngikutin orang lain. Iya. Obatnya sama, ikutan gitu. Nggak bisa Sama dong. juga kalau Iya, lagi nggak diet-diet gitu kan dok. Diet juga Jadi sama. ngikutin, gue ngikutin aja pola lu padahal mah belum tentu sesuai dan cocok sama badannya gitu kan. Coba dong dietnya apa sih? Kali cocok ya, kali cocok nih. Ya, ini gue nggak tahu Rotizen tahu atau enggak, tapi sebetulnya Dokter Lula ini adalah spesialis adiksi Ya, dan narkoba. ketergantungan narkoba. Jadi sebetulnya memang kalau adiksi itu ada narkoba, ada rokok, sama ada alkohol. Cuman kalau yang rokok tentu tidak. Ada yang malu tuh. Apa lu? Apa? Siapa yang malu? Eh. Zoro kan? Kalau ngudut mah kayaknya sudah lah ya, dimaafin aja gitu kalau di sini di Indonesia maksudnya. Nggak ada yang ngerasa butuh gitu pertolongan. Alkohol juga sama, walaupun di beberapa daerah udah ketemu lah yang agaknya berani minta pertolongan. Tapi yang kayaknya juga ditakutin cuman pasien narkoba doang jadinya. Kenapa gitu. Dok ketertarikan ngambil spesialis ke situ? Awalnya dulu tuh pas lagi zamannya Putau, tau gak sih zamannya Putau? Putau. Putau yang ku mau. Bukan. Bukan. Tahu itu loh. Tahu yang Pas apa? zamannya Putau. Nah itu kan lagi 90-an tuh. tahun berapa tuh ya? Ya 90-an Putau Ya, itu. 90-an Zaman film masih. Trainspotting. Iya, Apa benar gitu. benar. Jadi itu kan semua orang tuh udah itu gini, masalahnya dia tuh Putau, enaknya Putau tuh kalau yang heroin segala macam tuh paling enak tuh disuntik. Jadi kita masalahnya bukan cuma si Putaunya tapi masalahnya sama HIV. Jadi waktu itu tuh kayaknya aku nggak bisa bikin apa-apa lebih jauh ya kayaknya buat bantuin mereka. Jadi pengen sekolah lagi gara-gara itu. Tapi jadi memang spesialisnya ngambilnya tentang adiksi. Bukan spesialis jadinya master, jadi master degree S2 lah gitu. Oh, Karena master. master degree gitu. Dan kemungkinan untuk lepas dari adiksi itu besar nggak sih? Bisa nggak sih kita? Tergantung niat kalau itu sih udah. Kembali ke Bener-bener niatnya. niat. Udah sama niat lingkungan aja. kali ya. Lingkungan jangan salah ya, ada anak yang dilempar kemana di tempat yang udah paling jauh juga gitu ya, dapat lagi tuh bandarnya. Jadi emang gak niat gitu. Nggak Jadi bisa. sebetulnya kalau untuk menghentikan adiksi seseorang dari narkoba aja ya, ada nggak cara yang efektif selama ini? Kan ada yang satu pendekatan religi, masukin ke pesantren dengan Itu segala Kadang-kadang dia malah macam-macam. lebih sebetulnya ini kan. bentuknya kayak diet orang gitu. Jadi tiap orang itu punya pola sendiri yang dia barangkali paling cocok. Jadi barangkali ada yang cocok tuh kalau dikirim ke pesantren, ya silakan aja. Tapi nggak semua anak bisa cocok. Dan yang paling bahaya biasanya tuh kalau yang ketagihan itu orang udah punya duit, udah kerja, itu yang paling susah. Karena duitnya nggak putus. Kalau anak-anak tuh ada putus duitnya lah, pasti ntar Tapi kan nyolong. jadinya kriminal dong. Betul, tapi begitu dia nyolong kita jadi sadar kan, oh jangan-jangan ada yang hilang-hilang ini gara-gara gitu ya. Iya. Nah sekarang kalau yang duitnya banyak, nggak pernah putus. Ada yang kawin sama bandar sekalian. Iya. Nah, Dulu tuh iya. kan kita juga punya Wow. stereotype nih biasanya kalau pemakai itu pasti kurus-kurus. Tidak tentu Nah, tidak. karena yang kurus-kurus itu yang nggak punya duit. Nah, kalau yang punya duit mah ya Tetap cakep. tetap aja Oh, sehat kelihatannya karena dia nggak perlu nyolong, nggak perlu nahan-nahan makan Betul. gitu. Dari temuan terbaru, Dok, narkoba apa nih sekarang? Ada nggak ya pengembangan baru gitu yang? Banyak banget karena mereka tiap hari juga ada yang dia bikin dicampurin gitu. Oh, gitu. Jadi Apa makanya itu LCD? LCD. Lu makan TV dong, lu TV tekan sini, LSD kuman. LCD berapa Itu inch? membuktikan bahwa gue tuh nggak ada Cie, narkoba. gampang banget. Katanya nih kalau si LSD itu berwarna-warni gitu. Saya kedelik gitu gambarnya Kalau untuk gitu. membantu orang adiksi kita perlu nyoba-nyoba juga gak sih dok sebetulnya? Sering banget tuh pasien ngomong gini, makanya dokter cobain dong, dokter nggak tahu sih. Ada yang ngomong gitu, Oh, pasiennya. Iya emang modalnya kayak gitu. Jadi selalu ada jenis narkoba baru. Selalu ada, makanya sekarang kita bikin undang-undangnya itu bukan jenis namanya kita tulis, tapi efeknya. Kalau enggak ntar kecolongan jadi banyak. Ingat nggak sih kasusnya Raffi misalkan? Kan Raffinya nggak tahu tuh Apa bahwa si daun itu ya? tapi kan udah bentuk jadi Katinon, bentuk- katinon. Katinon, iya. Iya, tapi kan udah bentuknya udah bentuk pil ya, udah sintetis ya. Kan tapi dia nggak tahu itu kan sebetulnya. Sementara kita nyarinya sekarang efeknya sama, ya udah dong sama. Oke.
Oh nggak perlu ada yang kan harus ditulis di Nah, undang-undang gitu kan kan. ribet kalau kayak Oke. gitu Iya. mah. Kalau misalnya bisa diklasifikasikan dari efek, apa aja efeknya dok? Pokoknya langsung stimulan gitu ya, yang bikin kita kuat, bisa segala macam kayak ekstasi gitu modelnya. upper istilahnya. Iya. Naik lah pokoknya. Lu gak pantas di sekolah. Ada yang depresan tuh jadi diem, anteng. Downer. Iya. Slow. Iya, slow. Nggak berantem dia. Kalau yang stimulan kan pasti gampang banget tuh berantemnya, digosok dikit, wah tonjok-tonjokan tuh bisa. Gitu. Jadi hanya dibagi 2 itu? Dua, yang gedenya dibagi 2. Tapi nanti kan macam-macam, ada yang bikin halu, ada yang bikin parno, banyak ceritaannya. Udah gitu gini, ada yang modelnya gini, pas naik berasanya gimana, pas turun, pas bete-nya berasa gimana, bad Iya, trip-nya. iya. Oh Basian. istilah itu, basian. Basian. Ronald apal banget, gue curiga deh. Lu narkoba katanya kan? Nasi goreng. Nasi rames, kopi batagor, narkoba saya mah gitu. Dok, tapi seorang dokter Lula cantik gitu ya. Kenapa nggak milih jadi model aja? Kenapa harus jadi dokter? None Jakarta. Iya, tapi maksudnya tuh disuruh jadi model gitu zaman dulu. Nggak dikasih zaman dulu mah. So, bapak saya cuma gini, pokoknya 2. Kalau nggak dokter, ya udah dokter. Kalau gitu mah, ya gimana? Maksudnya adalah dokter. Ya gimana tuh? Kalau Padahal nggak, aku udah diam di pernah rumah. ikutan None Jakarta. Ih, ikutan None juga nih, Lu diam-diam, menang nggak bilang-bilang. Ke-1? 1. Wow. Ih. Jadi dokter Lula ini dulu pernah menjadi None Jakarta, Terus angkatan tanya 9 tua ya? Iya. 90-an, tahun 90-an nih berarti. 90 tot, nah 90 tot bayangin tuh, udah berapa tahun coba? Pasti dulu. 33 tahun gelo. Iya, nggak- Ampun. tapi dia masih gelis ya. Masih cantik ya. Terima kasih kepada make up. Apakah karena sosok yang ini yang membuat dirimu menjadi dokter? Karena mama kan dokter juga kan? Betul. Ya? Jadi bukan karena mama sih sebenarnya modelnya yang gini terserah gitu. Tapi kalau mau sekolah, kalau mau bokap suruh jadi dokter. Kalau nggak dikawinin, ya mendingan jadi dokter ya daripada dikawinin kan ya. Karena Ih. masih muda pada saat itu. Tapi nurun sekarang anakku pun katanya ngambil kedokteran. Bapaknya dokter. Bapak itu suamiku yang pertama tuh agak ngotot, udah deh dokter aja. Nah anaknya tuh lumayan lah nilainya, jadinya ya udah deh nggak apa-apa gitu. Tapi dia happy. Enggak sih kayaknya. Nggak tahu Kai, sorry ya Kai. Tapi kalau misalkan dia happy pun gini, tenang Kai, dokter dulu aja S1-nya, ntar S2-nya bisa macam-macam, tenang aja gitu sebetulnya. Iya, iya, Karena iya. sekarang fakultas kedokteran pas lulus SKED ya, sarjana kedokteran. Lu nggak langsung jadi dokter ya dok ya? Enggak, ya itu baru yang belum lulus itu sebenarnya. Itu belum lulus, S1-nya tuh SKED. Nanti dia terusin lagi kalau dokter tuh bukan Ambil profesi berarti ya? S1 plus jadinya jatuhnya. Oh, udah koas dan segala macam itu tuh berarti. Kalau udah koas segala macam, kalau sampai mau masuk koas baru tuh SKED dulu. Dokter Lula pernah praktek nggak sih? Ya pernah tuh. Harus itu makan? Maksudnya buka praktek dokter Lula kamar. Pernah. pernah. Ih pernah, masih ketemu lagi misalkan pasien-pasiennya gitu udah pada tua-tua kali ya pasiennya juga gini. Dok masa nggak ingat sih dok, yang operasi kaki saya. Ya kali aja gue inget gitu kan ya. Tapi ngoperasi Kakinya juga lagi. dok. Ya iya kan pasti kan ya misalkan buang apalah kayak kutil kayak macem-macem klafus iya. gitu-gitu kan. Lagi kita kalau operasi kan nggak lihat mukanya, ingat kakinya ya. Ya Bu minta maaf aja deh Bu. Coba ibu lihat gitu. kakinya mungkin saya hafal. Gitu. Tapi kadang-kadang ketemu yang udah jadi pejabat apa, masa nggak inget sih dulu ngasih resep saya gini-gini. Oh ya oke deh Pak gitu. Oke, tapi kan maksudnya kan sekarang tidak praktek kan? Sekarang praktek untuk pasien narkoba. Cuman memang waktu pas pandemi berhenti nih ceritanya, malah ngurusin Covid, iya. di Satgas. Oke, kangen nggak praktek lagi dok? Kan sekarang kayaknya lebih banyak tampil di TV, kasih seminar gitu loh. Betul. Kalau di ngomongin kangen, karena beda cerita lagi gitu, nikmatnya beda lah gitu ya. Cuman barangkali cering-ceringnya aja agak beda juga ya. Kalau itu kan, kalau itu tuh lebih ke arah gimana ya, kepuasannya lebih beda aja gitu. Iya, Sementara kalau memang doyan ngomong, pas lagi nerangin ke orang, di seminar kan dapat, di TV juga dapat. Ya dan dokter Lula termasuk dokter yang talkatif banget kalau menurut gue. Ya, ya. Kebayang gitu kalau jadi pasiennya kayaknya banyakan ngerumpinya daripada bacain ini. Tapi kan jadi dokter kan gitu, semua pada cerita sama dokter karena kan rahasia kedokteran. Nggak bakal kita bilangin lagi dong ke yang lain. Termasuk dokter yang jutek gak sih? Karena ada kan dokter-dokter galak yang ini. jutek tuh. Oh enggak, Oh enggak? enggak lah. Masa sih? Enggak. Kalau jutek sih enggak. Kan kesian. Iya, Orang iya. udah sakit datang ke situ. Dimarah. Yang pasti gini nih ya, di sana tuh orang tuh susah semua. Kalau balik ke entertainment itu kan orang lagi hahaha kan. Itu kan nge-balance hidup kita kan sebetulnya.
tanpa harus healing loh. Oke. Iya. Nah, ini yang menarik nih. Dokter tuh kayaknya segala diambil ya kan? Maruk itu maksudnya maksudnya maruk. Serba bisa dong. Iya, serba ya bisa, Allah. serba bisa. Dokter serba bisa, bener. Ah. Kan ngurusin adiksi sekarang, dokter praktek untuk narkoba gitu. Terus juga sekarang lagi gencar-gencarnya menyuarakan tentang jantung sehat. Dan sekarang Ini mah juga, apalan kayaknya ya, Enggak. bukan ya? dan enggak, tadi hasil ngobrol pas lagi off air, dia tuh sekarang juga ngomongin seks perempuan Iya. khususnya gitu. Yeay. Tepuk tangan. Jadi selama menuju ke sini perjalanan, udah banyak yang ini yang cerita, Iya. konsultasi Emang sama ada dokter apa Lula. dengan masalah seks perempuan di Indonesia? Jadi gini, perempuan itu kesian banget sebetulnya. Semua yang ahli seks gitu yang diomong itu kebanyakan laki-laki. Dia kan gak Salahkan ngerasain. dokter Boyke. Tidak. Dokter Boyke kan saya begini, dokter Boyke kan saya begini. Jadi maksudnya mereka nggak ngerasain apa yang kita rasain gitu loh. Karena pengalaman gitu kalau dokter Lula gitu. Apalagi sekarang tuh kan gini ya, selama dipikir bahwa laki-laki yang minta ke yang perempuan gitu. Nggak gitu loh, perempuan juga pengen loh minta. Apalagi kalau misalkan suaminya agak-agak nggak bisa lah, ada permasalahan, perutnya segede apa, kan macam-macam ya, mohon maaf gitu. Kamu sih oke, tenang aja. Iya, jadi yang gitu-gitu akhirnya tuh ternyata banyak banget permasalahan yang susah diungkapin, yang barangkali kita udah mesti ngomongin sex toys, bantuan alat bantu banyak gitu yang kita, mohon maaf kita harus ngomongin begitu ya gitu. Sampai ya sex toys-nya pun kita ajarin, sampai misalnya ini kalau olahraga misalkan otot apa yang si ibu ini mesti latih supaya nanti dia kehidupan seksnya itu lebih berwarna gitu. Bukan cuma gedebong pisang aja dia menju begitu aja kan gak seru gitu. Sex toy. Yo, mas sex toy. Bukan itu, sex bomb itu. Dia tahu. Thompson. Tahu. Kamu ada? Apa? Sex Enggak, toy. dulu aku punya terus aku kasih sama temen aku. Ih, Aku dapat kan teman hadiah. kamu mau pakai. Aku dapat Bekas kamu gitu? Enggak, aku Ih. dapat hadiah dari Aming. Sebutin aja namanya. Ya kan dulu. Terus Dapat Aming hadiah bekas dari pakai juga Aming. dia? Enggak. Aku takut. Dokter, kalau ke rumah Aming, oh itu seks toy ada yang buat laki, ada yang buat perempuan. Gak jelas. Jadi aku kasih sama temen aku karena aku merasa aku tidak butuh. Karena aku sudah puas dengan kamu, Mas. Biar dipuji kali-kali lagi gua. Tadi blind man. Lebih ke seks wow gitu. Wow gitu. Tapi tidak apa-apa Apa tuh? untuk menggunakan seks toy. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Apalagi udah ngomongin sampai sama Pak Ustadz juga nih ceritanya. Masalahnya memang Nah, suka kelasnya di situ. dengan- nggak kelas malah sebetulnya. Oh, gitu? Kalau memang yang udah sampai di tempat ilmunya udah tinggi, kita kan jagain supaya nih kita nggak ngaco sama orang lain. Jadi kita butuh apa nih sebetulnya Daripada berduaan gitu gitu. ya. Jadinya buat yang ibu-ibu juga, jangan cuma diem aja gitu. Jangan kemudian lakinya belanja kemana-mana. Jangan. Bener. We can do a lot of things loh gitu. Coba mulai tanam pare deh, Bu. Iya. Enggak, buat masak. Iya. Makanan pare enak kan, Dok ya? Iya. Jauh dari diabetes kan? Itu. Tapi pahit. Tapi bagaimana kalau ternyata lebih menikmati dengan seks toy daripada sama pasangan? Gini, kadang-kadang Gitu sex loh. toys-nya itu juga dipakai barengan sama pasangan. Kang Ronald bukannya milihnya A atau B, jangan. A plus B gitu. Oh, jadi dipakai bareng. Bareng, jangan milih salah satu. Bukan jadi alternatif Bukan jadi ya. substitut ya. Bukan, Bukan jadi tetap Kecuali harus- lakinya nggak bisa banget ya, misalnya diabetes udah lama nggak bisa ngapa-ngapain, ya ayo deh gitu. Oh, ada yang nanya? Ada yang nanya? Tiba-tiba kita punya penonton bayaran. Ya Allah. Ada adiksi Baru nggak? kali ini loh, Dok. Begitu Kita nafsunya. syuting YouTube ada pertanyaan dari Orangnya nggak ada gitu ya, nggak kelihatan. Kayaknya punya masalah. Nah itu tadi pertanyaannya mirip sama gue. Ada adiksi Takutnya nggak sama adiksi, seks? iya. Takutnya lebih memilih sama si barang si itu. alat itu gitu Gini, loh. gini. Kalau sampai dia aja masih milih sex toys ya daripada laki-laki lain, sebetulnya dia kan sedang berusaha buat jagain keluarganya, betul nggak? Nah, jadi kalau kita udah mikirnya, loh dia itu aja udah niatnya bagus dong. Kalau nggak kan padahal ya belanja aja tempat yang mana yang nggak jelas gitu kan. Nah, Ke ulang tahun gue, iya. Nanti aku beliin boneka. yang bagus. Ya nanti. Yang ntar aku berbunyi. konsul sama Aming.
Aming ahlinya. Ya. Tapi dok, nih dokter Lula ini kayaknya tiap tahun tuh punya iklan baru ya. Ayo Allah, alhamdulillah. Salah satu. Gak pernah terputus iklannya. Tiap tahun ada gitu jadi brand Dari yang ambassador. madu, Bener. sendi, segala rupa ini. Yang madu itu kayaknya udah bertahun-tahun loh Iya, gak ganti-ganti. iya. Ya oh gitu amat sih, kayaknya sebel banget. Karena kami iri. Jadi gini ya, kan Kami iri. kita tuh kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia hiburan selalu gini, ih pengen dapat bonus, dapat iklan gitu Betul, ya. karena tidak semua artis bisa dapat Betul, iklan. ada Tendi, Indi Barens, dia itu setahun bisa 3 Nal Iya. iklannya. Padahal acara TV juga nggak ada. Padahal di gitu, acara kata TV Sandi. nggak ada Siaran radio gitu, nggak nggak ada. ada gitu. Nah mungkin kita kalau tidak ada acara TV dan radio mungkin kita bisa jadi bintang iklan. Amin, 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 Kalau amin. dokter Lula mah kayaknya udah klop banget sama si madu itu ya. Kamu kalau ditawarin iklan seks toy mau? Aduh. Ha-ha. Seksoy syariah. Pakai jilbab. Gak ada yang Aduh. mau. Dan ambasador macam apa gue. Karena hubungannya baik ya kalau dokter Ulama ya sama si perusahaan-perusahaan teh. Alhamdulillah ya, Diperpanjang sama terus. alhamdulillah. Udah berapa tahun jadi brand ambasador si madu itu? Lumayan lama ya, tapi memang kebanyakan sih lama-lama ya, ada yang udah 9 tahun, ada yang 7 tahun gitu. Betul ya. Memang lumayan alhamdulillah. Ya tapi kan tetap aja kita ngerti bahwa ada waktunya di mana kita akan berhenti. Kayak misalkan tahun lalu tuh ada satu produk yang besar juga yang kemudian berhenti gitu ya. Produk buat bayi. Produk buat bayi, aneh banget gitu ya. Kenapa punya bayi? Enggak, tapi kan jadi orang yang ngasih tahu, menganjurkan. Tapi apapun ceritanya, kita juga ngerti nggak ada yang abadi Abadi. dong. Iya. It's okay. By the time umurnya udah nggak pas nih gitu, kita akan ganti. Cari yang umur kita pas. Masih banyak kok ya, jangan sedih. Ya, artinya dokter Lula ini image-nya baik, Betul. kinerjanya baik, dianggap bisa sebagai influencer. Benar. Gitu kan ya. Mungkinkah itu juga yang membuat dirimu pengen punya rumah sakit sendiri, Dok? Katanya lagi pengen punya rumah sakit nih. Itu ngimpi yang barangkali pengen banget, semua juga kayak dokter semua pengen, cuman nggak segampang itu Kang. Jadinya tadinya sama keluarga mau bikin gagal di tengah jalan. Ini sekarang mau sama keluarga inti aja, tapi mungkin nggak di Jakarta. Kalau di Jakarta tuh permasalahan cuma satu lah, tanahnya mahal banget gitu Iya, ngomongin. Jadinya tuh lokasi jadi mahal banget. Gimana kita mau cerita yang lebih baik gitu. Kita kan banyak ya, ada cita-cita, ada tujuan yang segala macam, visi misinya nggak nyampe lah kalau udah terlalu mahal Oh, di kayak mana gitu. rencananya? Kalau Di Lampung kayaknya yang udah pasti. Mama di sana kan? Mama ya? di sana, udah gitu memang Jadi tanah memang ada ada lah ini gitu ya. ya. Sebagai dokter itu sebenarnya semuanya punya integritas, pengen banget menyehatkan masyarakat. Plus sebetulnya. cuan. Pasti Ah, dong. ya iyalah ya. Asal waktunya Pokoknya pas. gini, pada dasarnya nggak ada deh orang kerja capek terus nggak kepengen gitu ya, kan pengen makmur lah semua juga gitu. Tapi ada kan ceritaan kita kepengennya apa. Sebenarnya satu lagi Kang, Apa? saya juga mau maju 2024, kamu belum tahu. Kamu tahu? Iya. Ini mesti tayang duluan. Dari- nih, biar dari- belum cerita di mana-mana nih. Dari yang warna mana? Kebiru-biruan. Cia elah. Biru muda, biru tua? Biru muda. Lagi bingung dia. Udah pokoknya gitu. Udah Lu gak usah nanyain warna, lu juga Bentar buta dulu. warna. Rumah di mana? Rumah di mana? Rumah saya Jakarta Selatan. Oke, Dapil. Aku Jakarta Dapil. Selatan dong. Dapil. Jakarta jangan Selatan sedih. dan luar negeri ya? Jakarta Pusat, Jakarta Selatan sama Dan luar luar negeri. negeri. Asik. Tahu dong kalau mau kampanye MC-nya siapa. Tentu saja. Tenang dok, aku akan coblos kamu. Selamat. Minta izin dulu sama suaminya. Wow, oke, gini. Setiap Amin, Amin. kamu jadi anggota Geslit. Isu apa yang kamu bawa? Apa yang kamu perjuangkan dok? Gini nih, ada beberapa. Pertama adalah kesejahteraan dokter umum. Tuh kayaknya tuh Kenapa emangnya? Loh, bukannya anggapan, oh dokter nih gitu. dokter umum ya, bukan spesialis ya. Kebayang nggak dokter Emang umum? beda banget. Beda banget, satu. Yang kedua, yang kayaknya belum kepegang sama orang ada lagi ya, anak-anak berkebutuhan khusus, ya Allah, coba tolongin itu, sebenarnya mesti ditolongin gitu loh. Ini kan negara nih makin banyak nih jumlahnya gitu. Kayaknya kecil, tapi kalau anak kita, saudara kita, teman kita, gimana? Kan nggak Iya. semuanya orang kaya. Betul. Ya kemarin juga kita kedatangan di sini ya sama si anak luar biasa itu ya, si Faisal ya Nal ya. Itu Yang dia juga. tangan nggak punya tangan, kaki cuma satu. Kalau Gitu dari loh. keluarga punya, semua mah gampang lah ada ceritanya. Kalau dari keluarga nggak punya, terus gimana? Kan negara harus ikut Iya, campur betul. dong Iya. gitu.
Masa mau ngunyah-ngunyah, ya itu mereka mesti dirapihkan. Terus maksudnya kesejahteraan dokter umum sih sebetulnya, dokter umum bukan dokter spesialis ya gitu. Iya. Masih banyak sih yang memang mesti dirapihkan sebetulnya. PR-nya banyak. Kemarin kita sempat ngobrol juga orang-orang yang orang gila juga itu juga kan. Itu juga. ODGJ. ODGJ iya. itu juga masih belum bisa kita apa-apakan lebih jauh kan gitu, kasihan. Banyak deh sebetulnya memang PR-PR kita. Ya Allah, kita sekalian kampanye ini. Enggak, gue dari tadi googling partai apa gak kesebut nih. Belum. Memang belum ini, belum. Karena September pendaftaran tuh. Tapi kan memang belum Baca dikeluarkan di mana-mana. Ini mah baru ngomong sedikit doang. Iya, pokoknya Nggak mesti ketemu tanya gue. cepet-cepet. Biar dia nggak ngomong dulu di mana-mana, cuma ngomong di kita. Dok, seberapa ingin kamu menjadi caleg? Caleg mah kan sekarang bacalek ya. Iya, bacalek. Bentar lagi caleg. Seberapa ingin gitu. kamu Terpilih berkantor di Senayan? Gini, ingin, tapi kalau cuman pengen jalan-jalan ke luar negeri, udah kenyang sih sebetulnya gitu. Cie. Kalau iya kan, jadi kalau misalkan aku mau dideretin sama orang-orang yang cuman mau jalan-jalan ke luar negeri, mau duitnya lancar-lancar aja, nggak mau dong. I wanna do more gitu sebetulnya. Kalau nggak, ya nggak usah, mendingan gitu. Nah, tapi biasanya dong, idealisme itu dimiliki ketika kita belum terpilih. Tuh. Ketika kita sudah masuk, pusarannya terlalu kuat, Dok. Betul. Putaran itu Banyak pusaran yang terlalu bilang kuat gitu. loh. Kan kita, tapi kan gini, kalau kita nggak berbuat Kang Ronald, siapa lagi gitu loh. Kalau semua mikirnya begitu, semua orang yang mau ngerubah itu nggak terlalu banyak, kalah melulu. Kalau orang yang mau ngerubah makin banyak yang masuk, kita bisa punya arus sendiri dong di sana. Tidak ini. Mau sampai kapan kita punya arus? Ini di atas Angel Elga ini. Angela kita pernah jadi caleg. Pernah caleg juga. Pernah jadi. Enggak. Oh. Cuman caleg Yang aja. sekarang siapa sih yang perempuan tuh? Krisdayanti, Terus Mulan Dayanti, Jamila. Mulan Jamila. Itu lumayan berkiprah juga tuh dua orang itu. Apa kiprahnya? Oh iya. Apa kiprahnya? Lalu nggak tahu kan? Apa kiprah dari Mulan Jamila? Wah, Ronald. Teh Mulan. Ya, Ronald. Mulan Jamila itu lah anggota DPR paling seksi. Iya. Paling cakep ya. Iya, tapi padahal udah pakai jilbab. Kalau nggak salah tuh ada statementnya dia, ternyata orang banyak waktu dia ngeluarin statement, orang banyak yang mencemooh lah. Tapi ternyata bener apa yang dibilang. Walaupun gue lupa apa yang dia omongin. Ya, padahal gue udah nungguin lo, apa sih kok gue nggak tahu ya gue bisa. Kalau Krisdayanti kan dia untuk daerah Malang ya, di calegnya kan di Malang kan dapilnya. Dia itu menang gara-gara lagunya dia sendiri. Pilihlah aku. Setiap kampanye dia nyanyi lagu itu, jadi orang terhipnotis, gua pilih aja dia gitu. Tapi gini Kang, kalau misalkan gini orang-orang yang biasa milih, ya nggak kenal sama semuanya. Milih siapa? Krisdayanti aja aku ya nggak sih? Iya bener. Kalau dirimu maju, kami berdua adalah konstituenmu. Aduh sedap. Dan kalau kamu menang, Dok, gua mati kan bisa nuntut. Karena konstituen. Wah, nuntut apa? Nuntut yang dijanjiin. Program. Oh iya dong. programnya. Tuh, pada dasarnya gini, kalau sampai gue nggak bisa bikin dalam waktu 5 tahun, gue mundur, nggak usah milih lagi. Bener, nggak aku usah. akan kuliah kedokteran kalau gitu. Ngapain ke Karena akan diperjuangkan dokter umum. Udah tua. Asli. Kalau Gauser tuh kan paling muda ya, dan gue dokter paling tua. Tapi kita doain aja ya cita-citanya Dokter Lula punya rumah sakit, Oh, amin. maju di 2024 itu bisa terlaksana dan semuanya. Amin. Dan doa dari kita berdua adalah kamu kuat menghadapi itu pusaran arus itu yang Ronald bilang tadi. Sebenarnya sih aku berharap orang-orang yang punya idealisme gitu, Kang Ronald, yang ikutan dong gitu. Jangan cuman sendirian. Nih teman-teman yang dalam bilang kalau kita cuman sendirian, cuman sedikit nih kita nggak bisa bikin arus gitu. Ayo ikutan. Kemarin juga udah sempetnya ada yang meminang. Cuman untuk saat ini saya belum siap, masih ada masalah yang harus diberesin, masih nguatin dulu ilmunya, makanya saya kuliah lagi. 2024 ada lagi nanti 2000 tambah 5 2029. Satu lagi Kang, ini tahun dimana kemudian suami aku bilang iya. Setelah Oh, sekian gitu. banyak, udah dipinang segala, Pasti. nggak pernah. Ini baru sekali ini dia bilang, iya deh gitu. Bismillah sok gitu. Walaupun aku sendiri masih banyak mesti istiqaroh kalau menurut aku. Yang terbaik yang jadi. Karena gini, jadi apa nggak jadi nggak penting. Karena yang dipilihin sama Allah pasti lebih bagus. Dah. I love you, keren. Ya mudah-mudahan terjaga Amin. idealismenya gitu kan ya. Ya memang politik kan dinamis sekali lah ya, dinamis sekali ya. Jadi ya
Jujur, gue sama Tika nggak tahu. Ternyata beliau mau maju. Jadi Iya. sama sekali ini bukan endorse sebetulnya. Betul. Bukan Untuk pertama endorse. kalinya baru diomongin di kita loh. Iya, iya. Daripada kita ngobrol banyak loh di luar, dia sama sekali nggak menyinggung bahwa dia akan maju. Pertanyaannya adalah, ketika nanti musim kampanye, apakah dirimu akan melakukan hal yang sama? Poster, baliho dengan senyum yang template? Tentu tidak. Mau pakai baju swimsuit. Nggak mungkin. Jangan-jangan nanti di kemasan madu ada gambarnya. Lah masa nggak cocok. Jadi ada yang produknya. Cocok. Tapi kalau gue pribadi, mah kenal personal sama dia, insya Allah amanah. Amin. Amanah ya? Insya Allah. Amanah nasional ya? Insya Allah amanah. Iyalah Pak, kalau amanah mah insya Allah lah Iya. gitu ya. Jangan sampai ngaco lah di Ya, pinggir. pokoknya ikuti kata hatimu Rotizen, dukung Lula Kamal sebagai anggota legislatif, gue sebagai wali kota Bandung dan Tika sebagai lurah Bintaro. Ya. Kok cuma murah? Lurah Bintaro. Tanda tangan KTP. Oh nanti nggak ada KTP lagi. KTP di Semuanya. handphone ada. Udah. Mau cari tanda tangan dong. Kalau ditawarin jadi Menteri Kesehatan, mending jadi Menteri Kesehatan, mending jadi caleg. Anggota legislatif maksudnya, caleg. Kalau cuma baru ya mendingan menteri dong. Iya nggak sih kan baru Iya. calon. Nggak gini, anggota legislatif udah jadi atau Menteri Kesehatan? Tiba-tiba ditawarin nih habis jadi anggota legislatif. Nggak bisa dua-duanya. Enggak dong. Nggak bisa dong, dilepas satu kan. Nggak tahu. Kayaknya sih menteri kesehatan. Karena lebih banyak lagi yang mesti dikerjain. Wow. Kan dia nggak tergantung sama partai yang ngomong apa. Ya, Betul nggak? ya. Dia bisa bawa kan arusnya. Udah punya arus dia di situ kan. Kalau yang satu kan kita masih mesti ngajakin semua orang. Yuk kita bikin arus yang benar gitu kan. Masih panjang perjalanannya. Amin. Apapun cita-citanya kita dukung aja, kita doain karena gua mati ke temen kamu, Dokter Lula. Gua mah tahu orang baik. Iya pastilah. Amin, amin. Udah dari zaman dulu tahu Lula Kamal. Kalau Sampai Aming lebih dikasih enggak ya jangan. Sampai sekarang manggilnya dokter. Ya, Kalau emang ngomong, dokter. kita ngobrol pernah aku bilangnya dok. Ya emang iya. Harus gitu ya? Kang Ronald juga sama. Itu kayak paling So, gampang. kamu nonton apa ngobrol sama Nonton. kamu ngobrol sama Dokter Boyke cuma manggil Boy kan gak sopan. Boy, Enggak, bohong. Dia manggil Mas Boy. Ya kan Jangan nggak boleh, salah. di TV nggak Oh boleh. iya, dia manggil Mas Kan Boy. gak enak macam manggil Lul kan gak enak dong. Karena apa ya, nempel aja. Gak enak manggil Lula Kamal tanpa ada dok di depannya. Iya benar. Emang udah Dok. udah pantas Udah aja gitu. template, Lula itu template. pasti dokter. Gitu ya. Semoga berkah. Amin. Semoga amanah Amin. buat di Amin. nasional. Iya. Ya, ya kita lihat nantilah kita Iya. akan coblos dia atau tidak ya. Iya, tergantung. Ya elah masih ada begitu. Gila. Tapi setidaknya gue tahu ada caleg yang gue tahu orangnya seperti Betul, apa. karena Ronald tuh kadang-kadang cuma cap-cip doang kalau mau milih. Karena gue mah Kadang-kadang terkenal. kalau pemilu ya suka milih partai atau caleg yang mengkhawatirkan. Maksudnya? Ih partai ini pasti nggak ada yang milih ya, kasihan. Iya, oh gitu. Ih, ada lagi. So ada yang kan kadang muka gitu kan, muka mah nggak ada, kalau sekarang cuma Iya. nama doang kan. Kadang yang ini kayaknya mukanya kasihan nggak ada yang milih, suka gue pilih gitu gue mah. Nggak kan gitu lagi sekarang gue. Karena udah ada dokter Lula Kamal di situ. Minimal ada satu, tinggal nunggu nanti yang lain, teman-teman gue yang lain yang mana lagi. Ya, gitu ya. Dok terima kasih ya. Nuhun ya. Sami-sami. Iya, sehat terus, bahagia. Ah, ini kayaknya sehat terus juga bareng-bareng buat semua. Kan teman-temannya udah banyak nih yang punya masalah. Jangan lagi dong hipertensi, diabetes, sok atuh. Ya, yang Ya. sehat, yang sehat. Dan program itu tolong dijadiin lah. Gimana? Memasyaratkan sekstoy dan mensekstoykan masyarakat. Cuman yang butuh kan, cuman yang butuh. Udah jadi masyarakat. Nah, Rotizen kalau suka banget sama tontonan kita pada hari ini, Episode ya, pada ini. episode ini, tolong di like, subscribe, and comment. Anggota Dewan yang terhormat. Iya. Anggota dewan yang tergelis. Oh iya benar. Iya ada bulan Jamila, Pan. Oh, iya. Emang masih Seksoy. kepilih gitu? Seru kan episode Rot TV yang ini? Iya dong. Nah, kalau suka sama episode yang ini, kamu juga pasti suka sama episode Rot TV yang lain. Contohnya ini, atau yang ini. Tinggal klik aja.